Pada malam harinya, tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya. Katanya, menyongsonglah kemari dan tolonglah kami. Bahasa Inggris itu ada yang lebih jelas, Bapak Ibu. Bahasa Inggrisnya itu dituliskan, there is a man of Macedonia. Jadi, dalam penglihatan Rasul Paulus, dia itu melihat jelas ada seorang laki-laki berasal dari Makedonia. Dan seorang laki-laki ini berbicara di dalam mimpi, di dalam penglihatan itu, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Jadi ini ceritanya Rasul Paulus mendapatkan sebuah visi, mendapatkan sebuah apa istilahnya promise, sebuah pewahyuan, sebuah calling dari Tuhan. Nah, saya akan tunjukkan pada saudara semua. Sebetulnya hampir kita semua pasti akan melewati rute atau tahapan yang juga dialami oleh Rasul Paulus. Ketika Tuhan memberikan sebuah visi, mungkin visi itu mengenai pelayanan, mungkin visi itu mengenai panggilan, mungkin visi itu mengenai sebuah target-target di dalam pekerjaan, impian-impian soal keluarga dan sebagainya. Apapun itu. Sama seperti Rasul Paulus, dia mendapatkan sebuah mimpi, penglihatan, dia mendapatkan sebuah panggilan, dia mendapatkan sebuah istilahnya sebuah janji mengenai ada seorang Makedonia yang membutuhkan pertolongan. Nah, ayat selanjutnya menuliskan begini. Nah, ini yang luar biasa yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan, dia langsung taat, untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan, jadi mereka menafsirkan penglihatan itu, Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di Makedonia. Saya tidak tahu apa yang Anda tunggu dari Tuhan tentang sebuah impian. Mari kita lihat, saya percaya Tuhan sedang berbicara sesuatu untuk kita semua malam ini. Singkatnya, yang dilakukan oleh Rasul Paulus adalah dia mulai melangkah. Mungkin Tuhan berbicara kepada saudara, nak, siapkan untuk menyekolahkan anak-anakmu ke luar negeri, misalnya. Lalu Anda mulai melangkah. Mungkin mulai melangkah cari-cari sekolah, mendatangi pameran, mencari beasiswa di online, dan sebagainya. Anda mulai melangkah. Saya mau tunjukkan stage atau fase yang dihadapi oleh Paulus, sama persis dengan yang kita hadapi. Ayat 13, Anda lihat. Pada hari Sabat kami keluar, jadi mereka ceritanya udah sampai nih di Makedonia ya. Kami keluar pintu gerbang kota. Kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi. Jadi dia datang ke sinagog yang sudah kami duga ada di situ. Jadi Rasul Paulus berpikir kalau Tuhan memberikan penglihatan ada orang di Makedonia, seorang laki-laki di Makedonia, maka pasti orang laki-laki ini meminta pertolongan mengenai keselamatan. Nah, pasti carinya di mana? Pemikiran Rasul Paulus carinya di sinagog. Nah, kita lihat yang sudah kami duga di situ. Setelah duduk, kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang ada berkumpul di situ. Stage pertama, fase pertama yang dihadapi oleh Rasul Paulus di dalam menghadapi sebuah visi atau sebuah janji dari Tuhan. Anda lihat. Yang dihadapi oleh Rasul Paulus, mimpinya, penglihatannya adalah a man, seorang laki-laki. Tapi yang pertama kali dihadapi oleh Rasul Paulus tidak ada laki-laki, malah kelompok wanita yang lagi Bible study. Nah, Anda bayangkan, mimpinya adalah seorang laki-laki berteriak meminta pertolongan. Tetapi yang dihadapi oleh Rasul Paulus adalah sekelompok wanita. Herannya, tidak ada laki-lakinya, saudara. Jadi, tidak ada laki-laki sama sekali yang butuh pemberitaan Injil, malah yang ada adalah perempuan yang lagi Bible study. Fase yang pertama yang akan dihadapi oleh setiap kita adalah begini. Setiap visi, setiap promise atau janji dari Tuhan, Anda akan lihat hal pertama yang kita akan temukan adalah hal-hal yang berlawanan dengan apa yang Tuhan janjikan. Tuhan janji ada seorang laki-laki yang butuh diselamatkan, diberitain Injil.
Tapi yang ditemukan oleh Rasul Paulus adalah perempuan. Nah, Anda lihat, Paulus merasa Tuhan suruh dia untuk ke Makedonia untuk memberitakan Injil kepada seorang laki-laki. Tapi dia tidak temukan itu sama sekali. Yang ditemukan adalah wanita. Pernahkah Anda mengalami seperti ini? Bahwa apa yang Tuhan janjikan, visi yang Tuhan kasih, misalnya begini, Tuhan, Engkau suruh saya pindah ke kota ini. Tuhan, Engkau suruh saya masuk ke pekerjaan ini. Tuhan, Engkau suruh saya buat sebuah usaha ini. Tetapi fakta yang terjadi yang akan kita hadapi pertama kali adalah berlawanan dengan apa yang Tuhan janjikan. Berlawanannya tidak tanggung-tanggung, 180 derajat. Tentang pria yang muncul para wanita. Anda ingat tentang vision yang didapatkan oleh Yusuf. Dia melihat berkas-berkas yang tunduk kepada dia. Dia melihat matahari, bulan itu tunduk kepada dia. Anda bayangkan, apa yang terjadi setelah Yusuf mendapatkan visi atau janji Tuhan tentang dia akan dipromosikan? Yang terjadi adalah 180 derajat terbalik, bukan di atas, malah di tempat yang paling bawah. Ini fase yang akan kita hadapin, saudara. Nah, ini yang saya mau katakan. Kalau kita menghadapi seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Bahwa ketika Tuhan memberikan janji, kemudian yang kita hadapin berlawanan sama sekali. Apa yang harus kita lakukan di fase ini? Yang harus kita lakukan, Anda dengar baik-baik. Stick to the mission. Orang bahasa Inggris bilang begitu. Tetaplah lakukan misi saudara.